Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 821. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, David melihat dirinya di cermin ketika dia mandi dan melihat beberapa perubahan. Saya terlihat lebih tampan dan menawan sekarang. Dia tidak memiliki otot yang menonjol, tetapi kekuatan di tubuh kurusnya cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Mempertimbangkan keadaannya saat ini, David memutuskan untuk menyebutnya sebagian tingkat Dewa Super karena dia telah melampaui peringkat Dewa sementara alam berikutnya adalah Dewa Super. Namun, karena David belum mencapai level Super God, dia hanya bisa dianggap sebagian sebagai Super God Rank. Jika dia ingin menerobos dunia ini dan mencapai peringkat Dewa Super sejati, dia harus mengumpulkan setidaknya 100.000 poin mewah seperti sebelumnya, yang dikonversi menjadi sekitar 10 triliun dolar. Bukannya David khawatir karena dia sudah cukup kuat untuk benar-benar berdiri di puncak dunia dan tidak ada yang berani bertanya dari mana uangnya berasal tanpa diseret untuk diuji. Tidak ada yang berani, atau memiliki kemampuan untuk menyeretnya pergi. Menurut analisis David, bahkan jika Grandmaster dari keluarga Chris terbangun, pria itu juga tidak cukup kuat. Paling-paling, Bond akan berada pada sebagian level Dewa Super, level yang sama dengannya. Ada juga kemungkinan bahwa level Grandmaster itu lebih rendah dari sebagian Dewa Super karena dia telah tertidur selama berabad-abad dan tubuhnya masih perlu menggunakan energi saat tidak aktif. Bahkan jika jumlah yang digunakan sangat kecil, energi yang dihabiskan selama beberapa abad masih akan terakumulasi hingga jumlah yang cukup. Tetap saja, tidak mungkin Grandmaster berada di Super God Rank, atau tidak akan membuatnya kesulitan untuk menaklukkan tiga kekuatan utama. Sebuah getaran dari Master Dewa Super akan membuat seluruh dunia berlutut di kakinya. Dengan demikian, David sekarang dapat membelanjakan uang sesuai keinginannya. Dia tahu bahwa sebagian peringkat Dewa Super tidak cukup untuk menangani malapetaka, jadi dia harus terus berbelanja. Setelah mandi dan sarapan sederhana, David memutuskan untuk menelepon Pearl dan menyuruhnya mempercepat bisnis islik komunikasi. Dia menginginkan liputan di seluruh dunia, tidak termasuk laut dalam. David ingin setiap sudut dunia dapat menerima sinyal radio, termasuk daerah dengan medan magnet yang kuat. Itu akan menjadi proyek besar dan membutuhkan banyak uang. Lagi pula, satu menara sinyal hanya bisa memberikan jangkauan untuk area terbatas, dan bumi sangat besar. Dia hanya bisa membayangkan berapa banyak menara sinyal yang harus dibangun. Karena banyak tempat tidak memiliki jalan umum, itu berarti tenaga manusia dibutuhkan untuk mengangkut bahan bangunan. Ini akan membutuhkan pengeluaran besar. Dan setelah beberapa pemikiran, David menyadari bahwa poin mewah yang diperoleh dari proyek ini dapat dengan mudah membantunya menembus peringkat Dewa Super. Pearl tidak ragu dan menjalankan rencana David. Dalam pandangan Pearl, investasi awal sangat besar untuk proyek ini, tetapi akan menghasilkan pengembalian yang memuaskan setelah konstruksi selesai. Terutama ketika dia menyadari bahwa seluruh dunia akan berkomunikasi di bawah komunikasi Liga Timur. Mereka memonopoli industri telekomunikasi global. Yang paling penting, ini adalah proyek yang tidak dapat ditiru oleh orang lain, juga tidak dapat diblokir oleh negara lain karena ini adalah teknologi yang hanya dimiliki oleh Islik Capitals. Proyek ini akan menguasai setiap negara di dunia, dan begitu berhasil, Islik Capitals akan langsung menjadi grup keuangan terkaya dan terkuat di dunia. Bahkan tanpa manfaat ini, Pearl akan tetap menindaklanjuti permintaan David tanpa ragu. Dia tidak memahami David sebelumnya, tetapi setelah apa yang terjadi dengan keluarga Mosley terakhir kali, dia mendapati dirinya mulai memahami David. Pearl sekarang percaya bahwa semua yang dilakukan David adalah dengan alasan dan yang harus dia lakukan hanyalah menindaklanjuti. Falconia, rumah leluhur keluarga Chris. Bond saat ini sedang duduk di bak kayu besar. Bak itu berisi air, menggelegak dengan segala macam gas. Di dalam air ada segala macam harta surga dan bumi. Bond sendiri tenggelam dalam air obat yang menggelegak saat dia menyerap efek obat dari harta langit dan bumi, mencoba menggunakannya untuk mengisi kembali energi yang hilang selama berabad-abad tidak aktif. Tubuhnya telah mencapai sebagian peringkat Dewa Super berabad-abad yang lalu sebelum dia tidur, jadi dia tidak takut akan hal itu. Efek obat akan terlalu banyak untuk tubuhnya. Tubuh Bond saat ini benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali bangun. Saat itu, dia tampak seperti mumi yang keriput, tetapi tubuhnya telah pulih dalam jumlah besar setelah semua perawatan akhir-akhir ini. Dia masih kurus, tapi tidak lagi keriput. Jumlah energi di dalam tubuhnya juga sangat menakutkan. Setengah jam kemudian, Bond telah menyerap semua efek obat di dalam air dan dia perlahan bangkit. Dia muncul dari air tetapi tetap bersila di udara di atas bak mandi. Sesaat kemudian, Bond membuka matanya dan menghembuskan napas, lalu terbang ke samping.
Dua wanita muda dan cantik dengan cepat mendekatinya dan menyekat tubuhnya dengan handuk lembut. Kemudian mereka akan membantunya mengenakan pakaiannya ketika dia meraih lengan mereka. Bond sudah lama menahan diri. Dia belum menyentuh wanita manapun sejak dia bangun karena tubuhnya belum pulih. Dan aktivitas seperti itu hanya akan menyebabkan kerugian besar baginya, jadi dia tidak berani. Setelah perawatan yang begitu lama, tubuhnya agak pulih, dan dia bisa sedikit melepaskan kendali dirinya. Beberapa saat kemudian, Bond berjalan keluar dengan pakaiannya ke lokasi di mana anggota inti keluarga Chris sedang menunggu dengan sopan. Mereka telah menunggu hampir sehari, tetapi tidak ada yang berani mengeluh. Bagaimanapun, ini adalah Grandmaster keluarga Chris, seseorang yang telah berhasil melampaui puncak God Rank beberapa abad yang lalu. Di bawah kepemimpinannya, mereka yakin bahwa keluarga Chris akan mencapai kejayaan baru. Bieber, beritahu 3 pasukan lainnya bahwa kita akan pergi ke Summerland dalam 3 hari. Saya ingin mengatur ulang sumber daya bumi untuk menghadapi bencana. Mereka yang mengikuti saya akan muncul dengan mulia. Tetapi mereka yang melawan saya akan mati. Jika Summerland berani melawan, mereka akan dibunuh, kata Bond. Ya, Tuan Besar, selamat atas pemulihan Anda, Grandmaster. Semoga kejayaan keluarga Chris kembali mencerahkan dunia, seru Bieber bersemangat. Selamat atas kesembuhanmu, Grandmaster. Semoga kejayaan keluarga Chris kembali mencerahkan dunia, teriak setiap anggota inti keluarga Chris dengan penuh semangat. David masih tidak tahu bahaya yang akan dihadapi Summerland. Bukannya dia akan merasa gugup jika dia tahu. Jika ada, dia hanya akan merasa bersemangat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 822. Sejak dia menembus God Rank dan mencapai sebagian Super God Rank, dia ingin bertemu dengan Grandmaster dari keluarga Chris ini. Malam itu, Celia terbaring kelelahan di pelukan David, tetapi dia tidak tertidur. Sebaliknya, dia menatap David sampai dia bertanya, "Ada apa?" Celia biasanya sudah tertidur sekarang. Kamu sangat baik padaku, David. Celia memeluk David dengan erat dan bergumam. Setelah mengetahui beberapa hal tentang David dari Selena tadi malam, dia sekarang tahu bahwa pria itu bukan hanya orang terkuat di Summerland, tapi dia juga cukup kuat untuk berdiri di puncak dunia dan ditakdirkan untuk melindungi seluruh umat manusia. Dia tidak peduli dengan identitas David, tetapi mengetahui bahwa pacarnya sangat sukses membuatnya merasa sangat bangga. Celia tahu bahwa dia hanyalah gadis biasa dan tidak memiliki kekuatan dibandingkan dengan seseorang seperti Selena. Dia sudah sangat bahagia karena David sangat mencintainya, tetapi sayang sekali dia tidak bisa memuaskannya atau melahirkan anak-anaknya. Hal-hal ini memotong jauh ke dalam hatinya seperti duri. Celia tahu bahwa Selena mengatakan yang sebenarnya, dan ini membuat hatinya semakin sakit untuk David. Pria yang sangat dia cintai rela menanggung stres dan penderitaannya sendiri hanya agar dia bisa memberikan yang terbaik untuknya. Gadis bodoh, akulah yang diberkati oleh surga. David memeluk Celia dengan erat dan berkata. Keduanya berpelukan erat, dan setelah beberapa menit ketika David mengira Celia telah tertidur, dia bangun untuk pergi ke kamar mandi. Namun, dia baru saja bergerak sedikit ketika Celia menatapnya lagi. Apa yang salah? Kenapa kamu tidak tidur malam ini? Tanya David. David, apakah itu sangat sakit? Tanya Celia, pipinya merah jambu. Apa yang sakit? Tanya David bingung. Saya membaca beberapa buku tentang ini, dan mereka mengatakan bahwa jika pria tidak menyelesaikannya, itu menyakitkan bagi mereka sementara wanita juga tidak bisa hamil, jawab Celia dengan canggung. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Celia, dia langsung mengerti bahwa Selena pasti telah memberitahu Celia sesuatu. Lagi pula, Celia terlalu polos untuk memperhatikan hal-hal semacam itu atau menyadari masalah ini. Seharusnya butuh beberapa tahun lagi sampai setelah mereka menikah dan masih belum memiliki anak baginya untuk mengambil inisiatif dan mencari tahu alasannya. Ekspresi David menjadi gelap seketika. Beraninya dia, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 823. Apakah dia berpikir bahwa hanya karena dia dari keluarga raja aku akan melepaskannya begitu saja? Bagi David, keluarga raja mudah dimusnahkan seperti mereka dibiarkan hidup. Setelah dipikir-pikir, David menyadari bahwa dia salah. Keluarga raja telah memberikan kontribusi yang tak terbantahkan saat Summerland dilanda kekacauan beberapa waktu lalu. Setiap keluarga lain secara dangkal menenangkan Summerland, tetapi keluarga raja telah membuktikan dukungan mereka yang tak terkendali. Sebagai anggota parlemen Summerland dan kapten tim disiplin Summerland, David tidak dapat bertengkar dengan Selena atau keluarga raja karena masalah pribadi seperti itu. Melakukan hal itu hanya akan mendinginkan hati semua orang. Namun, itu tidak berarti dia tidak akan memberi peringatan kepada Selena, atau tidak ada jaminan apa yang akan dia katakan kepada Celia lain kali.
Hanya masalah waktu sebelum seseorang yang polos seperti Celia mengambil kebiasaan buruk seperti itu. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Saya sangat senang dengan Anda, mengapa saya harus kesakitan? Jangan terlalu banyak berpikir, oke? Tidurlah. David menepuk kepala Celia dan menghiburnya. Jangan bohong padaku, David. Aku tahu, saya tidak mengerti hal-hal ini sebelumnya, tetapi sekarang saya mengerti. Apakah Selena memberitahumu sesuatu? Jangan dengarkan dia atau menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Siapa tahu dia mendekatimu karena dia benar-benar ingin menjadi temanmu atau untuk sesuatu yang lebih. Nona Selena hebat. Ya, dia punya alasan, tapi dia tidak menyakiti siapapun dalam prosesnya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan pernah tahu apa yang Anda alami untuk saya. Aku harus berterima kasih padanya sebagai gantinya. Gadis bodoh, Anda hanya mengatakan itu karena Anda tidak tahu apa niat sebenarnya dia. Biarkan saya memberitahu Anda, kemudian. Dia di sini untuk mencuriku darimu. Keluarganya membutuhkan bantuan saya, jadi mereka mencoba mengikat saya dengan mereka melalui pernikahan. Itu sebabnya dia mendekati Anda. Apakah Anda masih berpikir dia baik sekarang? Apakah kamu masih bersyukur? Tanya David sambil terkekeh. Karena Celia sudah mengetahui hal-hal tersebut, maka David memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Celia. Dia yakin begitu Celia mengetahui niat Selena, dia akan mulai menghindari Selena. Bahkan sahabat pun tidak bisa mengubah fakta bahwa Celia mencintainya. Ya aku tahu, tapi saya masih berpikir bahwa Miss Selena adalah orang yang hebat. Aku masih ingin berterima kasih padanya, dan aku setuju untuk membagimu dengannya. Jawab Celia dengan serius, pipinya memerah. Apa? David menatap Celia dengan kaget. Aku pasti berhalusinasi. Apa yang baru saja dikatakan Celia? Apakah dia bilang dia sudah setuju untuk membagiku dengan Selena? Apakah ini nyata? Apa yang Selena katakan pada Celia? Bagaimana dia bisa membuat Celia menyetujui hal seperti ini? David dengan cepat menggelengkan kepalanya. Berhentilah bercanda tentang ini. Tidak mungkin, saya tidak akan pernah. Pergi tidur. David, aku tidak bercanda. Nona Selena adalah seniman bela diri sepertimu, dia satu-satunya yang bisa memuaskanmu. Jika kita bertiga bersama, kamu akan dapat memiliki anak sendiri. Pipi Celia merah, tetapi nadanya pasti. Dia sepertinya tidak bercanda. David juga berubah serius. Dia memandang Celia dan menjawab dengan serius, Celia, berhentilah memikirkan hal ini. Aku hanya menginginkanmu, dan kamu sudah cukup bagiku. Sedangkan untuk anak-anak, kita masih muda dan bahkan belum lulus. Masih terlalu dini untuk mulai memikirkan hal ini sekarang. Ini bukan, David, aku tidak ingin kamu menderita setiap hari. Karena saya tahu bahwa Anda mengira Anda menghormati saya, merawat saya, dan menunjukkan bahwa Anda mencintai dan melindungi saya. Tetapi semakin Anda menolak, semakin saya merasa tidak nyaman dan bersalah, dan semakin sakit hati saya. Tolong, David, terima saja Nona Selena, oke, saya juga sangat menyukainya. Dia wanita tercantik yang pernah saya lihat. Kata Celia bersemangat. David memeluk Celia dengan erat. Dia merasa tersentuh oleh betapa pengertiannya Celia dan bagaimana dia selalu memikirkan kepentingan terbaiknya. David berpikir bahwa layak untuk bersama Celia selama sisa hidupnya, bahkan jika dia adalah orang biasa. Dia mengingat kembali saat dia dan Sarah dulu berkencan. David ingat berhati-hati dengannya setiap hari, takut dia akan secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang memicu kemarahannya. Mereka merayakan ulang tahunnya sekali, dan David ingat menghabiskan uang yang dia tabung dari kerja paruh waktu selama 3 bulan untuk membelikannya telepon baru. Hanya baginya untuk menemukan orang lain. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 824. Sekarang David bersama Celia, dia akhirnya mengerti betapa bahagianya berkencan dengan seseorang yang pengertian dan perhatian. Keduanya berpelukan erat selama beberapa menit sebelum akhirnya David angkat bicara. Bisakah kita tidak membicarakan ini lagi, Celia? Ada sesuatu yang penting yang harus saya tangani akhir-akhir ini, dan saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Apakah ini tentang bencana? Celia mendongak dan bertanya, Selena memberitahumu tentang ini juga? Apa yang dia inginkan? Tanya David dengan marah. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya mengetahui tentang seniman bela diri dan malapetaka karena dia tidak ingin mereka terlalu memikirkannya. Dia baik-baik saja menghadapi tekanan sendirian. Namun, disinilah Selena, menceritakan segalanya kepada Celia. Ini membuat David sangat marah. Gadis raja ini menyebabkan dia lebih banyak masalah daripada nilainya. Ya, dia berkata bahwa Anda bukan hanya pahlawan saya, tetapi juga semua umat manusia dan kehidupan di bumi. Aku sangat bangga padamu, David, karena kau milikku, kata Celia dengan penuh kekaguman. Dengan itu, sebagian besar kemarahan David mereda. Dia baru berusia 22 tahun,
dan dia bahkan belum lulus dari universitas. Fakta bahwa orang yang dia cintai dikagumi dia sangat membuatnya sangat bahagia, jadi dia tidak lagi marah karena dia telah mengetahui hal ini. Celia, karena Selena sudah memberitahumu ini, maka kamu harus tahu bahwa aku sama sekali tidak punya ruang kepala untuk memikirkan anak-anak. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan dan malapetaka ini masih melekat di kepala kita seperti guilotin. Saya tidak tahu kapan itu akan turun dan jika saya ingin melindungi Anda, saya harus bekerja lebih keras. David, apakah kita akan mati begitu malapetaka datang? Apa yang kamu katakan? Jangan takut, aku di sini, bukan? Aku akan melindungimu. Saya sangat kuat sekarang bahkan keluarga Selena, sekuat mereka, masih membutuhkan bantuan saya untuk menghadapi bencana ini. Tapi saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia, oke? Saya sebenarnya menyembunyikan kekuatan saya yang sebenarnya dari mereka, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat saya sebenarnya. Petik 2. David terhibur. Baiklah. Dengan Anda di sini, saya tidak takut sama sekali. Benar-benar, jika lebih buruk menjadi lebih buruk, kita akan mati bersama. Aku seharusnya sudah mati beberapa tahun yang lalu jika bukan karena kamu, jadi aku sudah sangat senang bisa menghabiskan hari-hari terakhir hidupku bersamamu, jawab Celia dengan percaya diri. David mengetuk dahi Celia dan berkata, jangan mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu. Tidak ada yang sekarat, oke? Kita akan berumur panjang bersama dengan banyak anak. Berhentilah memikirkan hal ini dan tidurlah. Celia memikirkannya dan menjawab, baiklah, kalau begitu. Kami akan membicarakan ini nanti ketika Anda siap. Namun, jangan menghukum Nona Selena. Dia adalah sahabatku sekarang, jadi jangan membuatnya takut. Saya tidak tahu di mana lagi saya bisa menemukan seniman bela diri yang begitu cantik untuk menjadi teman saya lagi. David terkekeh kecut sebagai jawaban. Ya, baiklah. Aku tidak akan menghukumnya, oke, tidurlah, besok ada kelas pagi. David, apakah kamu mau? Pipi Celia memerah saat dia berbisik. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif, dan dia sangat pemalu. Wajah dan lehernya memerah panas dan merah darah, dan David merasakan hasrat bergolak di dalam dirinya ketika dia melihat betapa memikatnya Celia. Namun, dia dengan cepat menekannya, karena bahkan jika Celia menawarkan, dia tahu bahwa tubuh biasa yang rapuh tidak akan mampu menahannya. David tidak bisa setuju tanpa memikirkannya. Tidur, bodoh, jangan memaksakan diri atau Anda tidak akan bisa bangun untuk kelas besok dan semua orang akan menertawakan Anda. Kita bisa melakukan lebih banyak selama akhir pekan. Oke, jawab Celia dengan cemberut. Keduanya tertidur dengan cepat dalam pelukan satu sama lain, tidak seperti Selena yang tidak bisa tertidur di kamar tamu. Dia tahu bahwa dengan kecerdasan David, pria itu pasti tahu bahwa dia adalah pelakunya. Dia takut akan kemarahan David. Keesokan harinya, David membuat sarapan untuk kedua wanita itu dan kemudian membangunkan mereka untuk pergi ke sekolah. Dia tidak membangunkan Selena secara pribadi karena dia seorang wanita, melainkan membangunkan Celia dan menyuruh Celia untuk membangunkan Selena sebagai gantinya. Dulu ketika dia masih bersama Sarah, David akan membawakan sarapan ke ruang kelas Sarah setiap pagi. Kadang-kadang dia masih kehabisan untuk membeli makan malam di tengah malam dan mengirimkannya ke lobi asramanya. Dari waktu ke waktu Sarah masih akan mengganggunya dan memandang rendah dirinya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 825. Setelah putus dengan Sarah, David perlahan mengerti bahwa tidak peduli berapa banyak yang Anda berikan, wanita yang tidak memiliki perasaan terhadap Anda tidak akan pernah tersentuh dan hanya menerima Anda begitu saja. Jika dia tidak mencintaimu, dia akan menerima semua yang kamu lakukan begitu saja. Begitulah akhir dari sebuah kesederhanaan, karena semua usaha mereka sia-sia pada akhirnya. Hingga saat ini, David masih belum bisa memastikan apakah Sarah mencintainya atau tidak. Mungkin dia melakukannya, tapi itu sebelum universitas dimulai. Saat itu mereka masih berada di kota Su, dan Sarah belum kehilangan dirinya di dunia luar yang penuh warna. Yang paling disesalkan David sekarang adalah menjauhkan diri dari Celia. Dia berpikir bahwa ada perbedaan yang terlalu besar di antara mereka dan dia tidak cukup baik untuknya, jadi dia mengabaikannya dan memilih untuk bersama Sarah. Sekarang surga memberinya kesempatan lagi, dia memutuskan bahwa dia akan menghargai Celia dan memberikan yang terbaik yang dia mampu. Dia hanya akan mencintainya dan melindunginya dari bahaya apapun. Setelah kedua wanita itu bangun dari tempat tidur dengan mengantuk dan mandi, mereka duduk dan mulai sarapan. Selena sama sekali tidak berani menatap David karena dia tahu Celia pasti sudah berbicara dengan David malam sebelumnya. David bukan idiot, jadi dia tentu saja tahu bahwa dialah yang memberitahu Celia sejak awal. Yang dirasakan Selena sekarang hanyalah kegugupan dan ketakutan.
Lagi pula, mengingat identitas dan kekuatan David, bahkan seluruh keluarga raja tidak akan bertahan membuat musuh darinya, apalagi Selena sendiri. Namun, Selena sudah bergerak dan tidak ada jalan untuk kembali. David juga telah berjanji untuk membantu keluarga raja jika mereka membutuhkannya. Seseorang sekuat David akan menepati janjinya, kan? Dan bagaimana jika rencanaku berhasil? David masih membutuhkan anak sendiri, dan keluarga besar membutuhkan banyak anak sah. Ada banyak anak di bawah setiap cabang keluarga raja, tetapi hanya beberapa dari mereka yang benar-benar luar biasa. Seperti yang terjadi pada banyak keluarga besar. Dengan memproduksi banyak yang anak-anak yang sah, akan ada beberapa di antara mereka yang benar-benar luar biasa. Sebuah keluarga dengan terlalu sedikit anak yang sah mungkin menderita jika anak-anak itu semuanya lemah, dan keluarga itu perlahan-lahan akan menemui ajalnya. Bahkan jika ayahnya, Augustus, sangat mencintai ibunya, keluarganya masih mencari beberapa wanita lain agar ayahnya dapat menghasilkan lebih banyak anak. Karena itu, dia memiliki 7 saudara tiri, semuanya dari ibu yang berbeda. Ayahnya sangat tidak rela saat itu, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerima perintah keluarga. Ini juga mengapa Selena berani bertaruh untuk ini. Dia tidak percaya bahwa David dan Celia akan menghabiskan seluruh hidup mereka bersama. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 826. Mereka tidak akan memiliki anak seperti ini, dan bahkan jika David bersedia, dia tahu Celia tidak akan seperti itu. Mereka bertiga sarapan bersama. Sementara David dan Celia mengobrol dengan gembira tentang makanan, Selena tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya akan berbicara ketika Celia mengajukan pertanyaan padanya dari waktu ke waktu. Dia tidak tahu sikap yang dimiliki David terhadapnya pada saat itu, jadi dia bertindak sangat hati-hati pagi ini, takut itu akan menyinggung pusat kekuatan tertinggi di puncak God Rank ini. Selena tidak tahu bahwa David sudah melampaui God Rank puncak dan telah memasuki level baru dunia seni bela diri, atau dia akan lebih ketakutan. Sementara sebagian level dewa super hanya setengah langkah dari level dewa puncak, ada perbedaan besar antara kehebatan fisik kedua level tersebut. David secara alami merasakan perubahan sikap Selena hari ini, tetapi dia mengabaikannya dan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Bahkan, dia berencana mencari kesempatan untuk mempertanyakan keindahan yang menakjubkan ini. Dia ingin dia tahu bahwa menjadi cantik bukan berarti dia diizinkan melakukan apapun yang diinginkannya. Terutama jika menyangkut David, yang tidak terpesona oleh daya pikatnya. Sarapanmu enak, David, terima kasih. Kami akan pergi ke sekolah dulu, kalau begitu, sampai jumpa malam ini, kata Celia setelah selesai sarapan dan meletakkan peralatannya. Setelah itu, dia bersiap berangkat ke sekolah bersama Selena. Selena sudah lama ingin pergi karena dia merasa sangat tidak nyaman di bawah aura David yang menekan. Bahkan jika dia tidak secara langsung menargetkannya, seseorang sekuat David hanya perlu meliriknya dengan acuh tak acuh dan dia akan bergidik ketakutan. Pada saat ini, David memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau saya mengantar kalian berdua ke sekolah saja? Lagi pula aku bebas 2 hari ini, dan tidak ada yang bisa kulakukan di rumah sendirian. Oh, tentu, itu akan bagus. Ayo pergi, kalau begitu. Celia langsung berseru kegirangan. Dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan David. David mengantar kedua wanita itu ke sekolah, tetapi ketika mereka tiba di pintu masuk Universitas Greenwood, David tertegun. Apa yang sedang terjadi? Pintu masuk kampus Universitas Greenwood dipenuhi siswa. Setidaknya ada beberapa ratus yang hadir, bahkan mungkin 1000, dan kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dengan tatapan penuh harap di wajah mereka. David hanya bisa merasa penasaran. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi pagi ini, seperti seorang tokoh besar mengunjungi kampus hari ini. Namun, para siswa tidak terlihat seperti menyambut orang-orang penting yang kuat. David telah datang ke Universitas Greenwood berkali-kali sebelumnya, bahkan belajar di sini selama sebulan, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Mobil tidak diizinkan masuk ke Universitas Greenwood, jadi David menghentikan mobil di pintu masuk dan keluar untuk mengantar Celia dan Selena ke sekolah. Begitu kedua wanita itu keluar, kerumunan itu langsung gempar. Mereka di sini, mereka di sini. Itu mereka. Dewi yang lugu dan manis dari Universitas Greenwood, Celia Yang, dan mahasiswi pindahan yang halus, Selena King. Selena baru saja dipindahkan selama beberapa hari, dan dia sudah mengalahkan semua wanita cantik lainnya di Universitas Greenwood, menjadi gadis tercantik di kampus. Dia adalah impian setiap siswa laki-laki di kampus. Sialan, dia sangat memesona, dia mengingatkanku pada Helen of Troy. P, saya pikir saya telah jatuh cinta padanya. Jadi bagaimana jika kamu jatuh cinta padanya?
Seolah-olah dia pernah melihatmu. Lihat dirimu sendiri, aku akan terkejut jika kamu menemukan pacarmu sendiri. Selena adalah dewi semua orang, itu artinya kita hanya bisa mengaguminya dari jauh. Omong kosong, apa maksudmu, kagumi dari jauh? Wanita ada untuk ditaklukkan oleh pria. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 827. Kamu bajingan, kamu mau mati, beraninya kau berpikir tentang menodai kami Dewi. Dapatkan dia, teman-teman, beritahu dia apa yang terjadi pada mereka yang menghina kita. Dewi, sekelompok orang menggosok tangan mereka dan bersiap untuk bertarung. Kekacauan meletus dan sebelum keadaan menjadi tidak terkendali, siswa yang telah menarik kemarahan semua orang di sekitar itu segera muncul dengan rencana untuk mengalihkan perhatian semua orang darinya. Lihat, siapa pria di kursi pengemudi itu? Saya pikir kedua dewi pergi ke sekolah sendiri, mengapa ada pria yang mengirim mereka? Jangan bilang mereka tinggal bersama. Sepertinya dewimu sudah diambil. Rencananya berhasil saat perhatian semua orang beralih ke David, yang baru saja keluar dari mobil. Tidak, itu tidak mungkin. Dewi kami tidak akan pernah tunduk pada pria manapun. Mereka pasti berteman dan kebetulan dia bebas menjemput mereka hari ini. Dia mungkin juga sopir mereka. Ya, pengemudi atau bukan, dia jelas bukan pacar mereka. Dewiku belum bisa diambil. Diskusi-diskusi riuh meletus satu demi satu, semuanya tentang Celia dan Selena, dua dewi dari Universitas Greenwood. David memiliki indera yang sangat tajam dan dia berhasil mendengar setiap kata yang sedang dibicarakan. Dia akhirnya mengerti bahwa para siswa berkumpul di pintu masuk kampus Universitas Greenwood untuk melihat Selena. Bukannya dia mengerti kenapa, karena Selena hanyalah wanita cantik di matanya. Jika penampilan Selena bernilai 100 dalam buku-buku David, Celia bernilai sekitar 97. Namun, Celia memiliki kepribadian yang jauh lebih baik dan dengan mudah melampaui Selena di hati David. Tetap saja, Universitas Greenwood adalah akademi paling terkenal di dunia. Dia selalu berpikir bahwa mahasiswa universitas akan fokus bolak-balik antara asrama, ruang kelas, dan perpustakaan mereka. Bukankah mereka seharusnya belajar untuk gelar sarjana atau magister? Bagaimana mereka punya begitu banyak waktu untuk bergosip dan melihat gadis-gadis cantik? Kemudian lagi, dia memikirkan universitasnya sendiri, SRU, dan menyadari bahwa mahasiswa di sana hampir sama. Saat seorang selebritas populer mengunjungi River City, semua orang akan berebut untuk bergegas. David awalnya berencana mengirim kedua wanita itu ke kampus, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya setelah melihat dan mendengar orang banyak. Jika dia benar-benar mengirim mereka ke pintu, dia mungkin akan tertusuk saringan oleh tatapan haus darah yang tak terhitung jumlahnya. Aku hanya mengantarmu sampai di sini, Celia, masuklah ke dalam. Saya tidak ingin dibunuh oleh tatapan makhluk laki-laki hormonal di sekolah Anda, canda David. Baiklah, berkendaralah dengan hati-hati, kalau begitu, saya akan menjemputmu di sini sepulang sekolah. Oke, sampai jumpa. Celia melambai pada David dan bergandengan tangan dengan Selena sebelum berjalan ke Universitas Greenwood di bawah tatapan cerah dari siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak terpengaruh oleh pemandangan tersebut karena mereka harus mengalami hal ini setiap hari, dan sebagian besar siswa laki-laki ada di sini untuk melihat Selena. Celia telah belajar di Universitas Greenwood selama 4 tahun, dan sebagian besar siswa pernah melihatnya sebelumnya. Selena, bagaimanapun, adalah siswa baru pindahan dengan fitur sempurna, membuatnya tampak sedikit lebih cantik dari Celia juga. Selena memiliki efek selebritas, dan forum sekolah serta obrolan kelompok kelas dan kelas semuanya membicarakan tentang Dewi baru Universitas Greenwood. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 828. Semua orang ingin tahu tentang dia sekarang, begitu banyak siswa laki-laki berbondong-bondong mencari kesempatan untuk melihat Dewi baru. David memperhatikan kedua wanita itu memasuki kampus dalam mobilnya pergi, hanya untuk beberapa mahasiswa Universitas Greenwood yang menghalangi jalannya ketika dia menyalakan mesin. Salah satunya berdiri di sebelah kiri David. Ketuk-ketuk-ketuk, dia mengetuk jendela mobil David. David mendesah putus asa, Helen of Troy memang. Orang-orang ini hanya datang untuk mencarinya karena mereka melihatnya menyekolahkan Celia dan Selena. Dia merasa sesuatu akan terjadi, jadi dia tidak mengirim mereka ke kampus, namun mereka tetap melihatnya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah keluar dari mobil. Identitas dan status David berbeda sekarang, dan dia tidak ingin berkonflik dengan orang lain. Tidak seorang pun yang hadir cukup penting untuk menjamin penjelasannya, dan dia tidak ingin bertengkar dengan mereka. Meski begitu, para siswa ini bertingkat tinggi dan perkasa di depannya, yang membuatnya kesal. Karena mereka datang untuk menyusahkannya,
David menurunkan kaca jendelanya dan memutuskan untuk ikut bermain. Apa yang bisa saya bantu? Tanya David. Anda, apa hubunganmu dengan kedua dewi kita, ya? Mengapa mereka datang ke sekolah dengan mobil Anda? David memandang siswa itu dari atas ke bawah. Dia tidak jelek, dengan potongan rambut, anting-anting, dan mengenakan pakaian bermerek. Murid itu mungkin adalah seorang anak dana perwalian. David merasa sedikit bingung. Dia tidak mengerti bagaimana orang-orang seperti ini bisa masuk ke Universitas Greenwood. Dalam pemahaman David, Universitas Greenwood adalah yang terbesar akademi terkemuka di dunia, dan hanya jenius dengan hasil yang sangat bagus yang masuk. Mempertimbangkan pakaian siswa ini, dia tidak terlihat jenius bagi David. Dengan demikian, David menyimpulkan bahwa siswa ini masuk karena keluarganya yang kuat, seperti yang dilakukan Selena berkat keluarga raja. Aku sedang berbicara denganmu di sini. Kamu tuli atau apa? Bocah dana perwalian itu mulai merasa kesal karena kurangnya tanggapan David. David mengernyit kesal. Jika siswa berbicara dengan baik, David akan turun untuk menjawab pertanyaannya. Tetapi siswa ini tidak sopan dan David ingin memukulnya. Bagaimana itu penting bagimu? Bahkan seekor anjing tahu lebih baik daripada berdiri di jalan seseorang. Pergilah sebelum aku marah, jawab David tanpa ekspresi. Puff, apa kau tahu siapa aku? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di wilayahku. Kamu mau mati? Anda berpikir bahwa karena Anda mengendarai Benz G-Class Anda tiba-tiba menjadi besar dan perkasa? Bahkan pengasuh di rumah saya bisa mengendarai G-Wagons. Jawab pertanyaan saya atau Anda tidak akan pergi. Anak dana perwalian itu berteriak. Daud ingin tertawa. Bocah dana perwalian itu tidak punya rasa takut sama sekali. Bahkan sebagai anggota parlemen Somerland dan berada di tingkat super dewa sebagian sambil melindungi miliaran keturunan Somer, David tidak berani mengklaim Universitas Greenwood sebagai wilayahnya. Dalam hal mobil dan uang, tidak ada yang bisa mengalahkan David. Saat ini, David merasakan keinginan untuk mempermalukan anak dana perwalian ini, jadi dia menjawab, mereka berdua adalah pacar saya dan kami semua hidup bersama. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana rasanya? Pernahkah Anda mengalaminya sebelumnya? Izinkan saya memberitahu Anda, rasanya sangat enak. Haha, kemudian, dia menginjak gas dengan keras. Frum frum frum, mobil melaju kencang, mengejutkan anak-anak perwalian di sekitar mobilnya dan menyebabkan mereka melompat mundur. Mereka menyaksikan David pergi dan wajah tampan mereka berubah menjadi sesuatu yang menyedihkan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 829. Sialan, tunggu saja, aku akan menemukanmu dan membuatmu menyesal telah menyinggung perasaanku. Apa yang kita lakukan sekarang, Tuan Mon? Antek-anteknya berjalan mendekat dan segera ditampar oleh Mon. Pelak, Mon memarahi mereka dengan keras, kalian semua tidak berguna. Anda bahkan tidak dapat menghentikan mobil untuk melaju. Kamu pikir dia benar-benar berani menabrakmu? Para antek masih gemetar ketakutan, dan mereka menundukkan kepala, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah melampiaskan amarahnya, Mon berjalan kembali ke Universitas Greenwood. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia melihat kerumunan menonton adegan di pintu masuk. Kemarahannya muncul kembali, dan dia berteriak dengan jelek, menurutmu apa yang sedang kamu lihat? Teruslah mencari dan aku akan mengukir matamu. Ku beritahu, Selena milikku. Siapapun yang berani memikirkannya akan dicincang dan diumpankan ke anjing. Tidak ada yang berani membantahnya karena mereka semua tahu betapa kuatnya Mon. Mereka tidak berani dan tidak memiliki kekuatan untuk menyinggung perasaannya. Mon baru pindah begitu dia melihat ekspresi ketakutan di wajah semua orang. Dia masih memikirkan apa yang David katakan. Dia hanya bisa membayangkan betapa menyenangkan rasanya tidur dengan Selena dan Celia pada saat yang bersamaan. Dia merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Tetap saja, dia tidak percaya apa yang dikatakan David, karena di matanya David hanyalah pemuda sembarangan yang menghabiskan uang ayahnya dan mengendarai G-Wagon bodoh. David bukanlah pesaing baginya, tetapi dia percaya bahwa dia masih harus mengkonfirmasi teorinya terlebih dahulu. Segera, sudah waktunya istirahat makan siang, jadi Celia dan Selena meninggalkan gerbang sekolah di bawah banyak tatapan mata siswa laki-laki. David sudah menunggu di gerbang kampus. Begitu kedua wanita itu masuk ke mobil, dia menyalakan mesin. Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam diam-diam mengikuti di belakang sampai mereka tiba villa Celia dan melihat David dan dua lainnya masuk ke dalam. Mobil itu hanya melaju pergi ketika langit gelap. Mengabaikannya karena mobil itu sebenarnya tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Selain itu, Celia menghabiskan waktunya bersamanya atau Selena, yang merupakan master peringkat naga, jadi dia tahu bahwa dia aman. Seorang master peringkat naga sudah sangat kuat dibandingkan dengan orang biasa, jadi Celia relatif aman.
Keluarga dan sekte aristokrat yang tersembunyi biasanya akan ketakutan juga ketika mereka mendengar nama keluarga raja, dan jika deduksi David benar, mobil hitam kemungkinan besar dikirim oleh anak dana perwalian pagi ini, dan mengejar Selena. Di area villa kelas atas lainnya di ibu kota, Mon, yang berkonflik dengan David pagi itu, sedang menggoda seorang wanita cantik dengan pakaian terbuka. Cincin, telepon Mon berdering dan dia mengangkatnya. Tuan Mon, kami mengikuti mobil ke South Mountain Villa Garden dan melihat mereka memasuki villa yang sama. Tidak ada yang keluar lagi sampai kami pergi pada malam hari. Saat dia mendengarnya, Mon melempar teleponnya ke lantai. Bang! Wanita cantik dengan pakaian terbuka di sampingnya jatuh berlutut karena terkejut. Mon marah. Dia tidak berharap David mengatakan yang sebenarnya dan benar-benar tinggal bersama kedua wanita itu. Itu berarti David telah mengambil dewinya untuk pertama kali, yang membuat Mon merasa sangat cemburu. Kemarahannya membuatnya pusing. Jarang baginya untuk jatuh cinta pada seseorang sehingga tidak mungkin dia membiarkan orang lain mengklaim dewinya sebelum dia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 830. Tidak, bahkan jika dia mengambilnya pertama kali, Selena akan tetap menjadi milikku. Dan untuk dia, kurasa aku harus menghapusnya dari dunia. Keesokan harinya, David mengirim kedua wanita itu ke pintu masuk Universitas Greenwood lagi. Kali ini, dia tidak keluar dari mobil dan hanya melihat kedua wanita itu masuk ke kampus sebelum dia pergi. Ketika dia hendak tiba di area villa, sebuah truk sampah berhenti di jalannya saat dia melewati jalan yang agak terpencil. Lebih dari selusin pria berdiri di depan truk sementara dua sedan perusahaan mengikutinya dari belakang. Lebih dari selusin pria lain keluar dari sedan perusahaan dengan pipa logam di tangan. David terkekeh. Dia tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang ini, jadi dia menginjak pedal gas dengan keras dan bergegas maju. Orang-orang itu tidak mengira bahwa David masih berani mengemudi ketika jalan sudah diblokir, jadi mereka segera lari ke samping. Bang! G-Wagon David menabrak truk sampah dan berhasil mendorong truk itu menjauh sebelum pergi. 30-40 orang berdiri terpaku di tempat. Ini adalah hal terakhir yang mereka harapkan terjadi. Sejak kapan G-Wagon menjadi begitu kuat? Bagaimana itu mendorong truk itu menjauh? Ini di luar imajinasi mereka. Jelas, sebuah G-Wagon tidak dapat mendorong truk sampah menjauh. Tetapi David menggunakan kekuatan pikirannya yang terwujud untuk membersihkan jalan dan menciptakan efek seperti itu. Kembali ke villa, David hendak menelepon dan mencari tahu siapa orang-orang itu untuk memberi mereka pelajaran ketika teleponnya tiba-tiba berdering. David mengangkatnya dan mendengar suara panik Celia. David, sesuatu yang buruk terjadi. Cepatlah ke sekolah, Nona Selena memukuli seseorang. Apa yang telah terjadi? Katakan padaku pelan-pelan. Beberapa kepercayaan, anak dana bernama Mon mulai menggoda Miss Selena dan dia mengatakan beberapa hal yang sangat menjijikkan, lalu Miss Selena memukulinya dengan sangat buruk. Oh, tidak apa-apa, selama dia masih hidup, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tenang, Selena akan menghadapinya. Apa kamu yakin? Saya pikir Mon lumpuh sekarang. Keluarganya cukup kuat dan dia dikenal sebagai anak dana perwalian di sekolah. Apakah Nona Selena akan dibawa pergi? Dia tidak mau. Keluarga Selena jauh lebih kuat daripada keluarga Mon, jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal sekecil ini. Oh, oke, kalau begitu. David mengakhiri panggilan dengan Celia dan beralih dari masalah ini karena dia tahu bahwa keluarga raja akan menangani ini. Setelah mengalahkan Mon, Selena melanjutkan kelas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua teman sekelasnya memandang Selena dengan ketakutan. Adegan itu menakutkan, dan Mon kemungkinan besar lumpuh sekarang. Dewi baru ini bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti, tidak dengan bagaimana dia bisa melanjutkan kelas dengan tenang setelah memukuli seseorang. Lebih penting lagi, tidak ada yang menyusahkan Selena atas tindakannya sementara bahkan Mon, anak dana perwalian yang terkenal dari keluarga Sander yang kuat, bukanlah tandingannya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 831. Mon terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur di unit perawatan intensif Rumah Sakit Champion Capital City, sementara seorang wanita parubaya terbaring di sampingnya dan menangis terseduh-seduh. Beberapa dokter akan memeriksa Mon. Baiklah, itu sudah cukup. Berhentilah menangis dan berdiri, para dokter akan memeriksanya, kata seorang pria parubaya yang merupakan ayah Mon, Tyler. Di sampingnya adalah Rektor Universitas Greenwood. Setelah kejadian besar di sekolah, Rektor harus bertanggung jawab atas cedera Mon, terutama ketika kedua pihak yang terlibat berasal dari latar belakang yang kuat. Wanita parubaya itu perlahan berhenti menangis dan berdiri setelah mendengar Tyler. Untuk ekspresi mereka berubah serius setelah mereka selesai. Cedera Mon lebih buruk dari yang mereka perkirakan.
Mereka belum pernah melihat pasien seperti itu dalam beberapa dekade pengalaman profesional mereka. Mon terluka parah namun masih hidup, yang merupakan keajaiban. Bagaimana kabar anak saya, dokter? Tyler bertanya. Tuan Sander, luka anakmu sangat parah. Saya khawatir dia akan tetap terbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya dan kecil kemungkinannya dia akan dapat menghasilkan ahli waris, jawab seorang dokter dengan rambut putih. Ketika wanita itu mendengar jawabannya, dia langsung menerkam Mon dan mulai menangis. Monty, mengapa hidupmu dipenuhi dengan kemalangan? Ekspresi Tyler menjadi gelap dan dia menoleh ke rektor Universitas Greenwood. Anda mendengar para dokter, Tuan Castro. Keluarga Sander tidak akan memaafkan siapapun yang melakukan ini. Tolong tenang, Tuan Sander. Pelakunya juga bukan orang biasa dan putra Anda yang menghasut ini. Saya akan menyarankan rekonsiliasi, bujuk Tuan Castro. Oh, apakah Anda memberitahu saya bahwa putra saya pantas untuk dilumpuhkan? Anda salah paham, Tuan Sander, bukan itu yang saya maksud. Saya yakin Anda tahu betul orang seperti apa putra Anda, mungkin Anda ingin menyelidiki apa yang terjadi terlebih dahulu sebelum memutuskan. Apa yang harus diselidiki? Pembunuh harus dihukum, dan debitur harus membayar utangnya, begitulah cara dunia bekerja. Anakku lumpuh sekarang, saya tidak peduli siapa yang melakukannya, tetapi saya akan melumpuhkan mereka juga. Tyler berkata dengan keras, siapa yang kamu coba lumpuhkan? Suara yang kuat terdengar, dan seorang pria parubaya memasuki kamar rumah sakit. Tyler hendak menanggapi sampai dia melihat pria parubaya itu, dan pupil matanya mengerut. Tyler langsung menyapa pria itu dengan sopan, Menteri Kabinet Stefani. Orang lain di ruangan itu juga menyapanya dengan hormat, Menteri Kabinet Stefani. Wanita parubaya itu berhenti menangis. Dia tahu bahwa seseorang yang kuat telah memasuki ruangan. Pria parubaya yang masuk ini adalah Menteri Kabinet Ibu Kota, Wilson Stefani, ayah Julia Stefani dan pasukan stabilisasi Summerland, cucu Mason Stefani. Dia adalah orang yang sangat kuat, dan hampir tidak mungkin untuk bertemu dengannya. Tyler Sander, apakah kamu tahu siapa yang coba ditumpangi putramu? Jangan dulu membahas soal melumpuhkan pelakunya. Keluarga Sander dalam bahaya besar saat ini, jadi mungkin Anda ingin memikirkan bagaimana Anda bisa menenangkan kemarahan pihak lain terlebih dahulu. Saya akan meminta sekretaris saya memberikan alamat mereka nanti, dan Anda dapat pergi dan meminta maaf secara langsung. Tanyakan kepada mereka permintaan apa yang mereka miliki dan cobalah untuk mendapatkan pengampunan mereka, atau tidak ada yang bisa menyelamatkan Sanders. Kemudian, Wilson berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang di ruangan itu untuk berbagi tatapan bingung. Tyler sekarang tahu bahwa putranya telah terlibat dalam banyak masalah. Hanya ada beberapa pasukan terpilih yang dapat mendesak Wilson untuk datang sendiri, dan salah satu dari pasukan itu dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Sander. Tyler memandangi Mon yang berbaring di tempat tidur dan merasakan keinginan untuk membunuh anak bermasalah dengan pukulan. Kaulah yang memanjakannya begitu busuk, dasar wanita celaka. Yang harus Anda lakukan hanyalah membuat saya kesulitan. Enyah, Tyler berteriak pada wanita parubaya itu. Dia tidak berani membantah atau bahkan menangis. Seperti biasa, David menjemput kedua wanita itu pulang pada sore hari. Selena tidak mengatakan apa-apa tentang Mon dan David juga tidak bertanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 832. Lagi pula, keluarga raja adalah keluarga aristokrat tersembunyi yang paling kuat karena suatu alasan. Mereka harus bisa menangani masalah kecil seperti ini. Keesokan harinya, David menerima telepon dari Julia setelah dia mengirim dua wanita ke sekolah. Dia sudah membuat draft pemberitahuan yang memberitahu orang biasa tentang keberadaan seniman bela diri. Sementara kekacauan di Summerland telah mereda, rumor yang disebarkan oleh keluarga Dominic dan Star Alliance di berbagai daerah membuat masyarakat awam semakin penasaran dengan keberadaan seniman bela diri. Dalam situasi ini, persembunyian lebih lanjut dari para seniman bela diri hanya akan menghasilkan lebih banyak masalah daripada tidak. David telah membahas secara resmi pengungkapan keberadaan seniman bela diri melalui pemerintahan Summerland dengan Mason sebelumnya, serta menerapkan seni bela diri ke dalam pendidikan untuk memuaskan rasa ingin tahu orang biasa dan sekaligus sumber bakat. Namun, ada beberapa masalah dengan ide ini. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan akan ada lebih banyak seniman bela diri di Summerland, mengingat populasinya yang sangat besar yang hanya beberapa miliar orang. Begitu banyak anak lahir setiap tahun, dan bahkan jika hanya beberapa orang terpilih yang memiliki bakat seni bela diri, masih akan ada banyak seniman bela diri di negara ini bertahun-tahun ke depan. Ini akan menjadi ujian besar bagi manajemen Summerland, karena salah langkah kecil dapat mengakibatkan perang saudara di Summerland. Ada pro dan kontra terhadap konsep ini, karena Summerland dapat tumbuh menjadi negara yang sangat kuat atau jatuh ke dalam kehancuran.
Inilah alasan mengapa Mason memilih untuk bungkam tentang seniman bela diri saat itu. Dia masih hidup sekarang dan dengan demikian masih bisa mengendalikan situasi. Tetapi begitu dia meninggal, dia tahu bahwa Summerland akan jatuh ke dalam kekacauan. Ini terbukti dari keluarga aristokrat tersembunyi yang muncul kembali serta sekte yang berbeda. Begitu Mason meninggal, Summerland tidak lagi memiliki orang yang mampu mengendalikan situasi. Pada saat itu, serangan asing tidak diperlukan lagi sebelum orang-orang yang kuat dan tamak di Summerland memberontak dan berusaha menguasai diri mereka sendiri. Summerland akan didorong ke dalam kekacauan total, yang merupakan hasil terakhir yang diinginkan siapapun. Namun, banyak hal telah berkembang hingga tidak perlu lagi menyembunyikan keberadaan seniman bela diri. Ini karena mereka tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika mereka mau. Dan juga karena David tidak akan membiarkan Summerland jatuh ke dalam kekacauan. Karena itu, Mason menyetujui saran David bahwa pemberitahuan publik akan dirilis atas nama pemerintah Summerland. Setiap orang akan segera mulai belajar seni bela diri di Summerland. Ini tidak dapat dihindari karena semua orang ingin putra mereka menjadi seniman bela diri yang tak terkalahkan yang mampu melakukan segalanya. Orang tua juga akan mulai menginginkan jalur karir yang berbeda untuk anak-anak mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 833. David berkendara untuk menemui Julia dan segera tiba. Julia menyerahkan selembar kertas kepada David dan berkata, "Ini adalah pemberitahuan yang saya buat. Lihat dan beritahu saya jika ada yang perlu saya ubah." David mengambil kertas itu dan melihatnya sekilas. Secara keseluruhan, pemberitahuan itu baik-baik saja, tetapi ada bagian yang dapat diubah untuk mengekspresikan niat mereka dengan lebih baik. David memberitahu Julia idenya dan segera, pemberitahuan resmi tentang seniman bela diri dikirim ke seluruh negeri. Pemberitahuan tersebut pertama kali sampai ke Menteri Kabinet Provinsi dan kemudian diteruskan ke jajaran mereka hingga mencapai kota dan desa tingkat kabupaten. Pada saat yang sama, saluran berita resmi Summerland juga berencana menjelaskan hal-hal tertentu tentang seniman bela diri malam ini. Saat makan malam, David sedang mengobrol iseng dengan Celia dan Selena di ruang tamu ketika dia melirik jam. Melihat berita akan segera dimulai, David menyalakan televisi. Setiap saluran televisi di Summerland diatur untuk menyiarkan langsung Summerland Evening News. David memilih saluran acak dan suara pembawa acara terdengar dari speaker. "Selamat malam, selamat datang di Summerland Evening News. Topik berita malam ini adalah seniman bela diri. Apa itu seniman bela diri? Apa perbedaan antara seniman bela diri dan orang biasa? Bagaimana kita bisa menjadi seniman bela diri? Saya yakin semua orang sama penasarannya dengan saya. Jadi izinkan saya untuk menggali lebih dalam dan menjawab 3 pertanyaan ini." Perhatian Celia dan Selena langsung tercuri oleh tayangan berita tersebut. Mereka tidak menyangka berita resmi akan mulai melaporkan tentang seniman bela diri. Apakah pemerintah akhirnya mempublikasikan keberadaan seniman bela diri? Keduanya memandang David dengan bingung, tetapi pria itu memberi isyarat agar mereka terus menonton. Tuan rumah pertama kali menunjukkan klip pertarungan kehidupan nyata antara seniman bela diri. Ada penghancuran batu dengan tangan kosong, seseorang melawan gravitasi dan berjalan di dinding, serta segala macam gerakan yang melibatkan tongkat yang berbeda. Setiap gerakan sangat kuat dan menakjubkan, dan itu membuat orang merasa bersemangat hanya dengan melihat gerak kaki dan gerakan tangan seniman bela diri itu. Setelah klip tersebut, pembawa acara melanjutkan, klip yang baru saja ditonton semua orang belum mengalami pengeditan efek khusus. Orang-orang ini ada dan mereka adalah apa yang kita sebut seniman bela diri. Seniman bela diri adalah sekelompok orang misterius yang telah ada di antara kita sejak lama dan dapat ditelusuri berabad-abad dalam sejarah kita. Mereka hanya bersembunyi agar tidak mengganggu kehidupan orang biasa, dan memilih untuk tidak menunjukkan kemampuan manusia super mereka. Namun, sementara mereka menyembunyikan diri, kami tidak dapat membantah kontribusi yang telah mereka buat di Summerland. Tuan rumah menunjukkan klip lain. Ini salah satu elit Summerland yang tak terhitung jumlahnya yang berjuang tanpa lelah di perbatasan untuk melindungi keluarga dan rumah mereka. Itu menunjukkan seniman bela diri melawan pasukan musuh yang ingin menyerang Summerland, dan beberapa dari mereka mati selama pertarungan. Itu adalah klip yang penuh gairah dan mengharukan, dan keturunan Sommer yang tak terhitung jumlahnya menangis dengan penuh semangat di depan layar televisi mereka. Klip berakhir dan pembawa acara melanjutkan dengan nada tercekat, dengan kekuatan yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar. Setiap orang dapat hidup dengan damai berkat seniman bela diri Sommer yang tak terhitung jumlahnya yang mempertaruhkan tubuh dan nyawa mereka. Kami akan selamanya mengingat dan menghormati para pahlawan kegelapan yang telah banyak berkorban untuk melindungi kami. Begitu seseorang menjadi seniman bela diri, mereka perlahan akan terlepas dari kehidupan orang biasa. Identitas mereka juga berubah.
dari yang dilindungi menjadi pelindung, dari segala bahaya yang mungkin datang. Tidak seperti apa yang Anda lihat di drama televisi, seniman bela diri ini tidak diizinkan untuk menjelajah sendirian ke dunia dan berjuang melawan semua ketidakadilan. Sebaliknya, mereka juga terikat oleh hukum di Summerland sementara pelanggaran apapun akan menghasilkan hukuman yang lebih berat daripada orang biasa. Menjadi seniman bela diri juga tidak mudah, karena Anda membutuhkan bakat dan ketekunan. Tahun-tahun sebelum menginjak usia 16 tahun adalah waktu terbaik untuk mempelajari seni bela diri, karena setiap kerja keras setelahnya akan sia-sia. Seniman bela diri harus menjalani pelatihan sistematis di usia muda juga. Saya ulangi, pelatihan sistematis, tidak mengunci diri di kamar, dan belajar mandiri. Jika Anda berlatih tanpa bimbingan dan melukai diri sendiri, tidak hanya tidak akan ada harapan untuk menjadi seorang seniman bela diri, tetapi Anda bahkan dapat membahayakan diri sendiri. Ini sangat berbahaya, jadi silakan lanjutkan dengan sangat hati-hati. Sekarang, izinkan saya berbicara tentang berbagai tingkatan dari seniman bela diri. Setelah bertahun-tahun berkembang, sekarang ada berbagai tingkat seniman bela diri. Di bawah adalah seniman bela diri kelas 3, diikuti oleh seniman bela diri kelas 2, kemudian seniman bela diri kelas 1. Last but not least, kami memiliki rangker harimau dan rangker naga. Summerland Evening News malam ini adalah laporan khusus, jadi itu berlangsung selama hampir 2 jam. Laporan itu semua tentang pemahaman seniman bela diri, dan ini adalah pertama kalinya keberadaan seniman bela diri dibahas di depan mata publik. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 834. Ini juga di bawah pemerintahan Summerland, jadi memang menimbulkan kegemparan. Keesokan harinya, semua orang di Summerland membicarakan seniman bela diri. Pada saat ini, sebuah pemberitahuan juga telah dirilis oleh pemerintah Summerland dan telah mencapai setiap kota dan desa tingkat kabupaten. Baik siaran berita resmi maupun pemberitahuan telah memantapkan miliaran kepercayaan keturunan Sommer tentang keberadaan seniman bela diri. Tak terhitung pemuda juga mulai merasa bersemangat dan ingin belajar seni bela diri dan menjadi seniman bela diri. Mayoritas orang dewasa yang lebih tua, seperti orang tua, juga ingin anaknya mencoba menjadi seniman bela diri. Mereka ingin melihat apakah anak mereka memiliki bakat bela diri dan apakah mereka bisa sukses dengan cara ini. Bagaimanapun, banyak orang tua ingin anak-anak mereka sukses. Namun, masih ada sebagian kecil orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi pencaksilat. Siaran berita telah mengatakan bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar dan seniman bela diri memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh Summerland. Dengan demikian, menempatkan diri mereka pada risiko besar. Para orang tua telah melihatnya di berita, betapa tak terhitung banyaknya seniman bela diri yang bermandikan darah untuk melindungi Summerland dari pasukan musuh, bahkan ada yang kehilangan nyawa dalam prosesnya. Sebagai orang tua, kebanyakan dari mereka hanya ingin anak-anaknya hidup aman dan damai. Persiapan sedang dilakukan untuk memasukkan kelas seni bela diri dalam pendidikan, tetapi masalah baru muncul. Masalah di mana menemukan guru seni bela diri. Guru-guru ini tidak harus sangat kuat, tetapi setidaknya mereka harus menjadi seniman bela diri atau siswa tidak akan mempercayai ajaran guru. Pada tingkat ini, Summerland akan membutuhkan banyak seniman bela diri tingkat rendah, dan mereka membutuhkan bantuan dari berbagai keluarga aristokrat seni bela diri. Kekuatan yang baru muncul kembali yang ingin mengembangkan diri lebih jauh secara alami akan mencari anak-anak dengan bakat seni bela diri yang tinggi untuk menjadi murid mereka juga. Oleh karena itu, Mason meminta Julia mengirim pemberitahuan ke semua keluarga bangsawan seni bela diri di Summerland dan menyuruh mereka mengirim kepala keluarga mereka ke ibu kota keesokan harinya untuk rapat. Tidak hanya keluarga dan sekte aristokrat tersembunyi yang baru muncul kembali yang terlibat, semua keluarga aristokrat seni bela diri Summerland harus menghadiri pertemuan itu juga. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas masalah pendapatan dan pembagian sumber daya oleh berbagai kekuatan, tetapi juga masalah meminta keluarga ini mengirim murid tingkat rendah untuk menjadi guru seni bela diri. Dengan Mason, kepala staf Summerland, dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa mengumpulkan keluarga, tidak ada yang berani terlambat. Semua pasukan setuju untuk menghadiri pertemuan tepat waktu. Sudah waktunya untuk mendistribusikan manfaat. Mason juga ingin David menghadiri pertemuan itu, tetapi pemuda itu menolak, mengklaim bahwa dia ingin istirahat beberapa hari lagi. Mason tidak memaksanya. David merasa itu terlalu merepotkan, jadi dia menolak untuk bergabung dengan untuk membahas hal-hal sepele seperti itu. Yang dia lakukan hanyalah memberitahu Mason bahwa dalam hal membagikan keuntungan, dia dapat menunjukkan lebih banyak bantuan kepada keluarga raja karena mereka telah berkontribusi paling banyak ke Summerland. Mason juga mengumpulkan semua keluarga aristokrat seni bela diri di Summerland untuk pertemuan untuk membahas sesuatu yang penting.
Ada 5 kekuatan utama di dunia sekarang, dan tidak termasuk Summerland, 4 lainnya telah bergabung dengan keluarga Chris dan menggabungkan satu kekuatan utama. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Chris melancarkan serangan ke Summerland, dan Mason membutuhkan semua pasukan dan pemimpin mereka untuk berdiskusi dan membuat rencana bersama. Keesokan harinya, David mengirim Celia dan Selena ke sekolah lagi. Bahkan ada lebih banyak orang yang menunggu di pintu masuk Universitas Greenwood untuk Selena hari ini, baik siswa laki-laki maupun perempuan. Begitu Selena keluar dari mobil, kerumunan itu mengerumuninya, yang membuat Celia sedikit terkejut. Celia meraih lengan Selena dan yang lain menepuk tangannya untuk meyakinkannya. "Nona Selena, kamu pasti seorang seniman bela diri, kan? Aku melihatmu mengalahkan Mon tanpa berkeringat kemarin." "Ya, kapan Anda mulai berlatih, Nona Selena? Anda berada di ranah yang mana sekarang? Bisakah kau terbang?" "Nona Selena, siaran berita mengatakan siapapun yang berusia di bawah 16 tahun paling cocok untuk belajar seni bela diri, benarkah itu? Apakah kita tidak punya kesempatan lagi? Bisakah Anda membiarkan kami mencobanya? Saya juga ingin menjadi seniman bela diri." Para siswa mulai mengajukan segala macam pertanyaan pada saat yang bersamaan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 835. Selena mengerutkan kening. Dia tidak terbiasa dikelilingi oleh begitu banyak orang dan dia melepaskan auranya yang kuat. Dia menggeram rendah, pindah. Orang-orang di sekitar Selena bergidik dan langsung berhenti bicara. Kemudian, mereka secara naluriah memberi jalan bagi Selena. Selena pergi dengan Celia di belakangnya tanpa menjawab satu pertanyaan pun. Semua orang hanya tersentak kembali ke kenyataan setelah keduanya pergi. "Apakah kalian baru saja merasakannya? Badan saya terasa dingin, dan saya tidak bisa bernapas untuk sesaat. Lengan saya juga membeku, dan saya merasa seperti rakit kecil di laut yang bisa terbalik kapan saja." Saya juga. Nona Selena pasti seniman bela diri tingkat tinggi. Hanya auranya saja yang membuat kami merasa sangat kecil. Dia sangat kuat. Menurutku Miss Selena setidaknya harus menjadi seniman bela diri kelas 2. Hanya kelas 2? Saya berani bertaruh bahwa Miss Selena setidaknya kelas 1. Apa kelas 2 dan 1? Nona Selena mungkin hanya seorang ranker harimau. Mustahil. Dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi Tiger Ranker? Berita mengatakan bahwa Tiger Ranker sudah menjadi elit Summerland. Apa yang tidak mungkin tentang itu? Bagaimana jika Miss Selena memang berbakat? Saya pikir itu tidak mungkin. Aku pikir juga begitu. Ingin bertaruh? Tentu. Apa risikonya? Siapapun yang kalah berteriak, "Aku sampah yang tidak berguna," 3 kali dalam siaran sekolah. Baiklah. Ayo pergi dan tanyakan pada Nona Selena sekarang. Ayo. Kerumunan perlahan menghilang. David menyaksikan mahasiswa Universitas Greenwood berjalan pergi. Sepertinya publikasi seniman bela diri memang mempengaruhi orang biasa, meski tidak banyak. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang adaptif. Itu hanya akan menjadi masalah waktu sebelum mereka terbiasa. Ketika David mengirim Celia dan Selena ke sekolah, Mason kebetulan juga menerima pesan mendadak dari mata-mata asing Sommer. Keluarga Chris akan menyerang Summerland dengan sisa 3 pasukan hari ini. Ini mengejutkan Mason, tetapi dia adalah orang yang berpengalaman, jadi dia berhasil menenangkan diri dengan cepat dan segera mulai membuat rencana. Titik terdekat antara Falconia dan Summerland adalah Dark Cape, dan dia yakin keluarga Chris akan menyerang dari sana. Mason meminta Julia memberitahu semua pasukan Summerland, mengubah lokasi pertemuan dari ibu kota ke Dark Cape. Kemudian, dia meminta semua pasukan mengirim tentara terkuat mereka ke pertemuan itu. Karena ini adalah pertemuan tentang pembagian sumber daya, kekuatan yang lebih kuat akan menerima lebih banyak sumber daya daripada mereka yang tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Begitulah kebenarannya, apakah itu adil untuk semua orang atau tidak? Julia tahu betapa pentingnya masalah ini, dan memberitahu semua keluarga secepat mungkin. Semua pemimpin bingung tentang perubahan lokasi yang tiba-tiba dan perlunya mengirim pasukan terkuat mereka, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Summerland mungkin memiliki 2 God Ranker puncak, tetapi keluarga tahu bahwa 2 God Ranker puncak tidak akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuh mereka semua karena akan merugikan Summerland. Tidak ada manfaatnya melakukan itu dan karenanya tidak ada alasan bagus untuk melakukan hal seperti itu. Karena itu, mereka mengikuti instruksi Mason dan memanggil tetua dan Grandmaster mereka yang sebelumnya mengasingkan diri. Kemudian, mereka mengirim pasukan mereka yang paling kuat ke pertemuan tersebut, dengan harapan mendapatkan sumber daya paling banyak untuk lebih mengembangkan keluarga mereka. Manfaat lain dari menampilkan anggota mereka yang paling kuat adalah bahwa mereka akan mendapatkan pilihan murid yang lebih baik ketika saatnya tiba, karena setiap anak ingin bergabung dengan barisan kekuatan yang lebih kuat.
Setelah mempersiapkan segalanya, ekspresi Mason tetap suram. Tidak seperti terakhir kali, mereka berada dalam pertempuran yang sulit. Ada 4 God Ranker puncak yang diketahui di antara 4 kekuatan dan Mason tahu bahwa keluarga Chris juga memiliki kartu truf. Mason berpikir keras tentang bagaimana dia harus berurusan dengan situasi ini. Setelah memberitahu pasukan lain, Julia mendekati Mason dan bertanya, haruskah saya beritahu David, kakek buyut? Mason menghela nafas dan menjawab, belum. Tapi kakek buyut, Julia, jika aku tidak kembali kali ini, pergi ke David dan sembunyi. Jangan biarkan dia keluar sampai dia menembus puncak God Rank. Dia satu-satunya harapan Summerland, jadi tidak ada yang bisa terjadi padanya, kata Mason. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 836. Tidak, kakek buyut, kamu akan kembali dengan selamat, ujar Julia dengan air mata. Julia, jangan lupa apa yang saya katakan. Pastikan David tidak bertindak gegabah. Dia adalah satu-satunya harapan kita. Jangan lupakan ini. Tanjung Gelap. Semua pemain besar di Summerland berkumpul di sini. Selain itu, hampir kekuatan terkuat hadir. Tidak ada pilihan lain. Itu adalah periode penting ketika Summerland akan mengalokasikan sumber daya. Terus menyembunyikan kekuatanmu adalah ide yang buruk. Mason memperjelas bahwa sumber daya akan dialokasikan sesuai dengan kekuatan nyata dari masing-masing kekuatan. Menyembunyikan kekuatan Anda tidak hanya akan merugikan Anda saat mereka mengalokasikan sumber daya, tetapi Anda juga akan menderita saat merekrut murid. Tidak ada yang sebodoh itu. Seniman bela diri sekarang berada di tempat terbuka. Semua orang akan mulai belajar seni bela diri. Tidak ada yang akan mengatakan tidak untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang akan menolak untuk membawa kemuliaan bagi keluarga mereka. Tidak ada yang akan menolak membawa kemuliaan bagi diri mereka sendiri lagi. Oleh karena itu, setiap orang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Maju pada pertemuan ini. Pasukan yang menghadiri pertemuan tersebut dibawa ke Dark Cape Peak, puncak tertinggi di Dark Cape. Dark Cape Peak adalah tempat yang indah dengan pemandangan lanskap Dark Cape. Puncak gunung itu juga luas. Ada ratusan dari mereka, termasuk pasukan dan pejabat Summerland. Berdiri di atas hanya menghabiskan kurang dari setengah ruang. Mason sedang berdiri di puncak bukit, memandang ke arah Falconia. Sesosok berdiri tepat di belakang Mason dan berkata, Tuan, semua orang di sekitar telah dievakuasi. Dek, terima kasih. Mason berbalik dan berkata, jangan sebut-sebut, Pak. Ini pekerjaan saya, jawab Dek. Dengan itu, dia melangkah ke samping. Dia berdiri bersama anggota parlemen Summerland lainnya. Semua anggota parlemen Summerland hadir kecuali David. Itu adalah waktu kritis bagi Summerland. Semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Mason tidak mau menyerah sedikit pun harapan. Jika dia menyerah, miliaran orang Summerland di belakangnya akan mendapat masalah besar. Hadirin sekalian, saya minta maaf atas perubahan lokasi yang tiba-tiba dan membuat Anda datang ke sini. Saya ingin meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Saya harap Anda tidak keberatan. Mason berkata dan membungkuk kepada ratusan orang yang hadir. Dia mengejutkan semua orang dengan melakukan itu. Mason adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak God Rank. Dia adalah kekuatan penstabil Summerland. Namun, dia membungkuk kepada orang-orang ini. Meskipun mereka menganggap diri mereka bukan makhluk biasa, mereka tahu apa yang mampu mereka lakukan. Mereka tidak berada dalam posisi yang pantas menerima sikap sebesar itu dari Mason. Semua orang merasakan ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada lebih dari ini daripada yang terlihat. Tuan Tua Stephanie, kami di sini dengan tim terkuat kami sesuai permintaan Anda. Mengapa Anda tidak memberitahu kami apa yang terjadi? Ya, Tuan Tua Stephanie, beritahu kami apa yang terjadi, sehingga kita bisa tahu apa yang diharapkan. Anda membuat kami panik seperti ini. Kami tidak mampu memberikan isyarat sebesar itu. Yang lain tidak mengatakan apa-apa. Namun, semua mata tertuju pada Mason. Mereka menunggu jawabannya. Mereka semua mengira busur Mason berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada titik ini, Mason tidak menyembunyikan apapun lagi. Lagi pula, itu akan membutuhkan semua tangan untuk menangani apa yang akan terjadi selanjutnya. Hadirin sekalian, saya menerima kabar pagi ini bahwa keluarga Chris akan mengunjungi saya di Summerland bersama dengan 3 kekuatan utama lainnya, jadi saya akan menemui mereka di sini. Apa? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 837. Pernyataan Mason mengejutkan ratusan orang di ruangan itu. Keluarga Chris akan datang ke Summerland dengan 3 kekuatan utama lainnya. Mereka agresif. Bagaimana itu bisa menjadi kunjungan belaka? Mereka di sini untuk menguji Summerland. Mereka ada di sini untuk melihat apakah mereka bisa mengambil alih Summerland. Saat itulah Sen jatuh.
Pantas saja Mason meminta mereka membawa anggota terkuat mereka. Idenya adalah mengumpulkan pasukan Summerland untuk bertahan melawan musuh, bukan untuk mengalokasikan sumber daya. Sebelum ada yang bisa berbicara, Mason melanjutkan dengan berkata, Anda harus tahu tujuan mereka. Saya meminta Anda untuk memberikan yang terbaik untuk membantu Summerland menangkis musuh dan mencegah penjahat. Tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera ketika bangsa itu dilanggar. Semua orang akan mengalami kesulitan jika Summerland diserang. Kita hanya bisa melindungi rumah kita jika kita bekerja sama. Mason berkata dan membungkuk kepada semua orang lagi. Bantu Summerland menangkis musuh dan mencegah penjahat. Pejabat Summerland lainnya juga membungkuk ke depan. Mereka membungkuk dalam-dalam ke semua kekuatan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya Mason yang mendukung Summerland. Jika Anda mengecualikan Mason, pejabat Summerland tidak layak disebut di hadapan kekuatan besar. Mereka terlalu berbeda dalam hal kekuatan dan jumlah. Namun, dengan Mason di sini, Summerland akan menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama dunia. Tuan Tua Stephanie, saya terkesan dengan rencana Anda, tetapi sekarang keluarga raja ada di sini, kami akan bekerja dengan Summerland untuk melewati ini. Bagaimanapun, Summerland adalah rumah kami. Keluarga raja tidak punya alasan untuk mundur ketika orang lain menindas kita, kata Delmon sambil tersenyum masam. Dia tahu ada yang salah sejak awal. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Oleh karena itu, dia membawa 2/3 dari pejuang keluarga bersamanya. Dia menyimpan 1/3 di rumah untuk berjaga-jaga. Sesuatu benar-benar akhirnya terjadi. Namun, itu seperti apa yang dia katakan. Keluarga raja ada di sini sekarang. Tidak masuk akal untuk kembali. Jika demikian, bagaimana mereka mempertahankan status terhormat mereka di Summerland? Selain itu, meski keluarga Chris datang dengan 3 kekuatan besar lainnya, Delmon tidak mengira Summerland akan kalah. Lagi pula, Summerland memiliki 2 God Ranker puncak. Silverface bisa melukai Marlon dengan serius. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Mason juga seorang veteran. Dia bekerja dengan cara naik dari tingkat terendah. Dia berpengalaman dalam pertempuran. Meskipun mereka kalah jumlah, membuat 2 God Ranker puncak melawan 4 God Ranker puncak bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, ada ratusan dari mereka dari berbagai angkatan. Pihak lain mungkin tidak menyerang. Begitu mereka melakukannya, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan menang. God Ranker puncak asing terkenal karena menghargai hidup mereka dan menutup diri sepanjang tahun. Mereka melakukan ini untuk hidup sedikit lebih lama. Mereka tidak mau menukar hidup untuk kemenangan. Tuan Tua Stephanie, kamu masih sangat bijak setelah bertahun-tahun. Anda telah melakukan semua yang Anda bisa untuk Summerland. Krum tidak memiliki alasan untuk mundur dan akan melakukan apa saja untuk membantu Anda melindungi Summerland dan rumah kami, kata Kepala Krumstead. Dia mungkin memiliki ide yang sama dengan Delmon. Setiap orang yang menjadi kepala pasukan dan patriark itu licik. Jika Delmon bisa memikirkannya, begitu juga semua orang. Melihat keluarga raja dan Krum menyatakan dukungan mereka, kekuatan lain mulai ikut campur. Mereka akan melakukan apa saja untuk membantu Summerland dan melindungi rumah mereka. Mereka tidak punya pilihan bahkan jika mereka menolak untuk melakukannya jauh di lubuk hati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 838. Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Ini kecuali mereka tidak ingin tinggal di Summerland lagi. Terima kasih atas semua dukungan Anda. Saya yakin selama kita tetap bersatu, bekerja sama, dan menyatukan kekuatan negara kita, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk Summerland, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Mason untuk sementara merasa lega karena mendapatkan dukungan dari keluarga. Ketakutan terbesarnya adalah bahwa orang-orang ini akan menolak membantu setelah mengetahui kekuatan musuh. Itu sebabnya dia tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Tampaknya bekerja dengan cukup baik. Apakah mereka tulus atau dipaksakan? Setidaknya ratusan master ada di sini, yang agak menakutkan. Jika orang-orang ini benar-benar mundur, tidak ada yang bisa dilakukan Mason untuk menghentikan mereka. Dia hanya bisa menghadapi musuh. Dia akan membuat mereka membayar bahkan jika dia harus mengorbankan miliknya. Kehidupan. Tuan Tua Stephanie, karena kita harus menghadapi 3 kekuatan besar yang dipimpin oleh keluarga Chris, bagaimana dengan Kapten Wajah Perak? Kenapa dia hilang? Panggil dia dan mari kita lihat seperti apa orang hebat yang melukai Marlon itu. Ya, Tuan Tua Stephanie, kami juga ingin melihat Kapten Wajah Perak. Panggil dia. Semua orang menimpali. Mereka ingin bertemu dengan si Wajah Perak yang misterius. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka ingin merasa lega. Sepertinya ada ratusan dari mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan jika harus menghadapi 3 kekuatan besar yang dipimpin oleh keluarga Chris. Lagi pula, musuh mereka memiliki 4 God Ranker puncak.
Mason hanya bisa menghentikan mereka berdua meski dia mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana dengan dua sisanya? Musuh akan seperti serigala dalam kawanan domba saat menghadapi mereka. Selain itu, bukan berarti musuh hanya memiliki 4 peringkat dewa puncak. Mereka memiliki God Ranker akhir dan Mid God Ranker juga. Summerland memiliki 2 God Ranker puncak, wajah perak dan Mason, jadi mereka memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi musuh. Kalau tidak, mengapa mereka maju ke depan ketika mereka tahu mereka hanya akan mati? Mason langsung tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata semua orang. Dia mengerti pikiran mereka, namun, David tidak bisa melakukannya. Ini adalah tindakan pencegahan. Jika keluarga Chris benar-benar memiliki Grandmaster di luar puncak God Rank yang terbangun seperti yang dia duga, David hanya akan bunuh diri jika dia datang. Summerland akan musnah saat itu. David ditinggalkan. Dengan bakat David, melampaui puncak God Rank sudah dekat. Begitu dia mengambil langkah kecil itu, Summerland masih memiliki kesempatan untuk membuat kembali. Summerland tidak akan ada harapan jika David pergi. Mereka akan kembali ke zaman kegelapan lagi. Namun, mereka tidak bisa jujur kepada mereka sekarang. Itu akan membunuh momentum dan kepercayaan diri semua orang. Bagaimana mereka akan bertarung jika mereka kehilangan momentum bahkan sebelum mereka memulai pertarungan? Setiap orang, Silverface memiliki urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Harap tunggu sebentar. Dia akan segera datang, kata Mason. Semua orang memandang Mason dengan curiga. Mereka tidak yakin. Lihat waktu. Musuh akan segera datang. Apa yang bisa lebih penting daripada melindungi rumah Anda? Namun, bahkan jika mereka skeptis, tidak ada yang akan mempertanyakan rencana 2 puncak God Ranker. Tuan Tua Stephanie, kapan musuh datang? Bisakah Kapten Wajah Perak berhasil? Dia di sini, kata Mason, tiba-tiba terlihat serius. Kemudian mereka berbalik dan melihat ke arah Falconia. Semua orang mengikuti pandangan Mason. Ratusan helikopter berat berbaris rapi saat mereka terbang menuju Dark Cape. Awalnya, mereka terlihat sebesar nyamuk. Perlahan-lahan mereka menjadi lebah. Kemudian, mereka menjadi burung. Mereka akhirnya mendarat sekitar 1 kilometer di luar Dark Cape Peak. Mereka berhenti di udara. Antrean ratusan orang turun dari helikopter. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 839. Semua orang ditangguhkan di udara. Dengan kata lain, ratusan orang ini setidaknya setengah langkah Master God Rank. Itu adalah kejutan besar bagi orang-orang Summerlander. Mereka melebihi jumlah mereka, meskipun mereka memiliki ratusan orang juga. Namun, Ranker Naga Puncak dan Ranker Naga Akhir membuat mayoritas jumlah mereka. Lagi pula, pasukan kecil bahkan tidak memiliki Master God Rank setengah langkah. Peak Dragon Rankers adalah petarung terkuat mereka. Mason tidak peduli berapa banyak orang yang muncul atau seberapa kuat mereka secara keseluruhan. Dia hanya menatap pria tua di depan. Pria tua itu tampak biasa dan kurus. Namun, dia menempati posisi paling menonjol. Di belakang lelaki tua itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari 4 kekuatan utama di puncak God Rank. Berdiri di depan 4 puncak God Ranker pasti tidak lain adalah Grandmaster dari keluarga Chris, yang telah bangun. Tampaknya kecurigaan mereka benar. Namun, itu masuk akal setelah memikirkannya. Jika keluarga Chris tidak memiliki master di luar puncak God Rank yang baru saja bangun, mereka tidak akan dapat menganeksasi 3 kekuatan utama lainnya dengan mudah. Mason senang. Untung dia tidak memberitahu David. Dia ragu-ragu untuk memberitahu David pada awalnya. Namun, dia akhirnya menolak ide tersebut. Kalau tidak, situasi Summerland akan sia-sia. Jika mereka mengetahui bahwa David telah menjadi God Ranker puncak pada usia yang begitu muda, mereka tidak akan pernah membiarkan pembangkit tenaga listrik seperti David hidup. Hanya masalah waktu sebelum David mengambil langkah itu. Orang-orang seperti itu terlalu mengancam. Mason sudah bertekad untuk mati. Menyerah bukanlah pilihan. Dia tidak pernah menyerah pada musuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, Mason tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan mempertaruhkan nyawanya dan menghadapi musuh dengan pukulan berat hari ini. 2 atau bahkan 3 God Ranker puncak tidak akan menghadapi yang tertinggi. Pembangkit tenaga listrik di puncak peringkat dewa bertarung dengan tekad untuk mati. Mereka hanya bisa menghindarinya. Orang-orang seperti itu sering bertarung dengan sekuat tenaga dan tidak pernah membela diri. Satu kesalahan, dan Anda bisa terluka parah. Namun, Mason belum pernah bertemu siapapun di luar God Rank puncak dalam hidupnya. Dia tidak yakin apakah tekadnya untuk mati bertarung dengan sekuat tenaga akan mengancam orang seperti itu. Setelah Bond keluar dari helikopter bersama 3 keluarga lainnya, helikopter mulai menyebar. Ratusan helikopter membentuk lingkaran besar di langit. Mereka mengepung semua orang, termasuk Summerland dan 4 sumber utama keluarga Chris. Pada saat yang sama, kamera di pesawat menyala.
Mereka terhubung ke jaringan global dan ditayangkan di seluruh dunia. Dark Cape tidak menyalakan medan magnetnya. Sinyal nirkabel dapat dihubungkan. Ini adalah bagian dari rencana keluarga Chris. Mereka ingin menyatukan kekuatan di dunia. Mereka ingin keluarga Chris bersinar, jadi mereka harus menunjukkan kekuatan mereka kepada semua orang. Kalau tidak, akan merepotkan untuk mengejar pasukan satu persatu. Selain itu, ini juga akan terlalu tidak efisien. Oleh karena itu, mereka datang dengan solusi. Ini untuk membiarkan semua orang menyaksikan keluarga Chris menghancurkan Summerland dengan menghancurkan. Ini akan mencegah semua kekuatan lain untuk melawan. Bahkan negara kuat Summerland dengan mudah dihancurkan oleh keluarga Chris, jadi siapa lagi yang bisa melawan mereka? Itu akan mencapai tujuan keluarga Chris. Dia ingin semua orang melihat mereka menghancurkan Summerland. Streaming langsung global adalah cara termudah untuk melakukan ini. Keluarga Chris sudah dipersiapkan dengan baik. Seluruh dunia mungkin berubah setelah hari ini. Bab 840, bisa dibilang keluarga Chris telah melakukan persiapan agar kehancuran Summerland dipresentasikan dengan sempurna di hadapan dunia sehingga keluarga Chris bisa mengintimidasi seluruh dunia. Ratusan helikopter dilengkapi dengan kamera. Setelah menyalakan kamera, sinyal nirkabel terhubung. Dengan tampilan hampir 360 derajat, mereka menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya terjadi di Dark Cape Peak. Pada saat yang sama, stasiun TV, ponsel, komputer, dan bahkan layar besar di setiap alun-alun di seluruh dunia mulai melakukan streaming langsung. Ini menghabiskan banyak uang. Tentu saja, dengan status yang dimiliki keluarga Chris di seluruh dunia, hal itu mudah dicapai. Mereka telah sangat menembus Summerland, apalagi di tempat lain. Segera setelah streaming langsung global dimulai, banyak orang yang menyadarinya. Alun-alun besar di Summerland. Lihat, apa itu di layar lebar? Film fiksi ilmiah, mengapa ada begitu banyak orang berdiri di udara? Kapan itu diambil? Mengapa tidak pernah diiklankan? Film fiksi ilmiah apa? Apakah Anda tidak melihat kata lift di atas? Saya mendengar seniman bela diri dapat berjalan di udara setelah mencapai ranah tertentu. Petik 2. F***CK. Benar-benar, luar biasa, hanya berdiri di udara tanpa bantuan. Selain itu, tempat ini terasa sangat familiar bagiku. Apakah itu Dark Cape Peak di Dark Cape? Apakah itu kepala staf Summerland, Tuan Tua Stephanie? Dan anggota parlemen Summerland yang sering kita lihat di TV? Siapakah orang-orang di udara itu? Apakah mereka dari Falconia? Apakah ini akan menjadi perang? Apakah perang mendekat? Seseorang berseru. Ada banyak situasi seperti itu yang terjadi secara bersamaan di seluruh dunia, tidak hanya di alun-alun. Mereka bisa melihat pemandangan seperti itu di TV, komputer, dan ponsel. Itu langsung menarik perhatian banyak orang. Itu menjadi viral. Ada puluhan miliar orang di seluruh dunia. Lebih dari 2/3 populasi dunia telah menontonnya dalam waktu singkat. Itu menjadi legenda di dunia streaming langsung. Banyak orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan menonton siaran langsung dengan gugup. Semua orang mengerti bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Tidak ada penjelasan, jadi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menonton dengan hati-hati saat itu dibuka. David pergi ke dapur untuk memasak setelah menjemput Celia dan Selena dari sekolah. Meskipun berbagai obrolan grup di telepon David berbicara tentang streaming langsung global, David tidak punya waktu untuk memeriksanya, jadi dia tidak tahu tentang itu. Celia dan Selena sedang berbicara di ruang tamu. Mereka menyalakan televisi dan langsung tertarik dengan siaran langsung di TV. Selena melihat seseorang dari keluarga raja di siaran langsung. Itu adalah kakeknya Delmon, dan ayahnya Augustus. Beberapa Grandmaster keluarga raja lebih senior dari kakeknya. Kebuntuan antara dua barisan itu arogan dan lalim. Apakah Summerland akan berperang dengan musuh? Mengapa David masih di sini? Bukankah dia pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng? Summerland akan berperang dengan musuh. Bagaimana dia bisa absen? Mereka memiliki ratusan orang berdiri di udara. Selena tahu apa artinya ini. Kekuatan itu sangat kuat. Bagaimana mungkin David sedang ingin memasak untuk mereka? Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Selena dengan cepat berteriak ke dapur, David, keluar dan lihat. Sesuatu yang besar sedang terjadi. David saat ini sibuk di dapur. Dia bingung mendengar Selena memanggilnya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.